Ya, mari kita sebelum kita sambut firman Tuhan, kita mau satu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami ucap syukur Tuhan untuk tahun baru ini Tuhan, yang kami dapat lewati dengan baik, dan kami masuk dengan baik Tuhan. Nah, hari ini kami mau lebih antusias lagi untuk Engkau Tuhan. Tuhan, hari ini biar Engkau lah yang berbicara, beracara di tengah-tengah kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, sehingga apa yang firman-Mu sudah taburkan di tengah-tengah kami, Engkau lah yang membuatnya bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami Tuhan, supaya Tuhan melalui hidup kami kemuliaan kerajaan-Mu bersinar di tengah-tengah Indonesia. Thank you Lord Jesus. Tuhan, urapi juga hamba-Mu Tuhan, yang hanya alat-Mu. Hari ini Engkau lah yang beracara, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Wow, shalom. Ya, hari ini saya mau sampaikan ada satu tentang vision. Vision kita di Filipi. Tentang Filipi. Filipi 3 di ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat ke-13. Ini yang saya dapat di akhir tahun. Saya juga sampaikan di tengah-tengah jemaat di Abdul Ibes. Ya. Filipi 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah, di dalam tahun yang baru ini, setiap kita harus memiliki satu vision. Karena kalau tahun baru kita tidak ada vision, destroy. Sama seperti kita itu, kalau kita itu naik ke dalam satu mobil, ya, mobil kita bisa Ferrari, bisa juga Toyota, bisa juga Bajaj, apapun kendaraan yang kita naiki. Apabila kita naik di atas kendaraan itu, contohnya kalau kita ada seorang, kita duduk di dalam itu ada seorang sopir. Kita duduk di dalam situ, mau mobil apapun, sehebat apapun, senyaman apapun, kita katakan kepada mobil sopir tersebut, "Where you want to go?" I don't know. Flow. Nah, kalau kita itu anggap orang itu kita bilang flow, taksi itu bingung, sopir itu pasti bingung. Dia mau bluebird, mau silverbird, mau whitebird, mau apa bird, yellowbird, semuanya itu kalau kita bilang don't know where you're going, saya guarantee ketika Anda duduk di atas mobil itu dari TCC ini mau muter 2 jam pun tidak sampai di tempat, because you got no vision. Sama halnya dengan kita masuk di dalam tahun baru ini, kalau kita tidak ada vision, kalau kita tidak ada tujuan hidup kita hanya tahun baru, celebrate-nya bisa luar biasa. Tapi kalau masuk tahun baru, kita tidak ada renew your vision, tidak ada satu tujuan yang engkau mau capai. You got no goal setting in your life, zero. Baik di dalam kegiatan rohani, you have to set a vision, what you want to achieve. Lihat di tahun baru, tahun lalu apa yang Anda belum capai, tahun ini mau diperbaiki. Set a goal. Di dalam kegiatan, di dalam pekerjaanmu, set a goal. Di dalam kegiatan, di dalam keluargamu, set a goal. Nggak bisa kita itu flow. Nah, interestingly, kita lihat di Filipi 3 ayat yang ke-13 ini, dikatakan, saudara-saudara,
Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Setting a goal. Seringkali, banyak sekali orang make a mistake di dalam tahun yang baru. Ya, jadi baik di dalam kegiatan pelayanan maupun di dalam pekerjaan. He is the type of the first failure adalah orang yang live in the past. Jadi tahun lalu, di tahun 2014, ada yang banyak kekecewaan terjadi. Ada banyak kegagalan yang sudah terjadi. Dan dia adalah orang yang masuk tahun baru, dia katakan, I am condemned. I am condemned. Tiap hari dia bilang, wah sudah siap, tahun ini payah. Nah, kalau kita masuk ke dalam tahun baru dengan pikiran demikian, sebelum bertanding kita sudah kalah. Saya beri satu example. Saya 2 tahun lalu, sopir saya yang sudah kerja dengan saya, dia sudah bekerja dengan saya sudah selama 20 tahun. Jadi sebelum saya nikah dia udah kerja. Jadi 2 tahun lalu dia sudah udah 20 tahun kerja dengan saya. Saya katakan, oke, saya mau ajak dia. Saya tahu dia suka fishing, dia suka mancing. Tapi dia selalu mancingnya di kolam, di kolam ikan gitu kan. Saya bilang itu nggak seru. Nah, karena 20 tahun saya ajak dia bersama dengan istrinya, berikan dia satu holiday bersama-sama dengan saya, pergi ke Manado dan sewa kapal keluar ke laut dan kita mancing sama-sama. Waktu dia lagi mancing, dia happy, dia dapat ikan, dia happy, tapi sedikit mabuk laut ya, karena dia belum pernah di atas kapal terlalu lama, mabuk laut. Dan habis itu satu hari saya bawa dia itu diving untuk melihat bagaimana cantiknya ya laut itu. Oh, dia excited banget itu. Dia udah pakai snorkeling, tapi snorkeling aja bukan scuba diving, karena dia belum pernah. Jadi saya udah pasang, saya bilang, tunggu, dia udah mau loncat. Saya bilang, tunggu, kamu udah biasa belum? Kalau Bapak lihat, kemarin saya bisa berenang kan? Berenang di laut beda loh. Saya bilang, wah kemarin kan saya berenang di pantai. Berenang di pantai juga beda. Ya saya tidak mau debat jauh. Yang merasa yakin sekali, saya oke, silakan. Cemplung. Langsung dia naik dia. Help! Wah, minta tolong. Saya pikir ada apa itu ya? Mau gigit ikan. Hiu, atau apa ini? Yang satu ini. Pas dia gemuk kan, waduh, kayak ayam broiler gitu kan, enak banget gitu. Nah, jadi itu, jadi dia udah, dia bilang minta tolong. Jadi dikasih itu ban. Habis itu saya lihat, kok sekarang udah pakai ban? Tahu nggak kenapa? Why? Dia pintar berenang, sering berenang malah. Kenapa dia itu? Apa yang terjadi? Karena waktu dia masuk ke dalam laut, dia langsung lihat ini adalah belasan puluhan meter di bawahnya, seperti dia sudah mau jatuh. Nah, ini jadi kalau kita lihat di laut nggak terasa, tapi kalau kita di atas laut lihat dalam banget, dia itu ngos-ngos. Jadi jantung yang mulai berdebar-debar, dia nggak bisa bernafas. Akhirnya berenang pun dia nggak bisa, terapung pun tidak bisa. That's what happened. Jadi if your vision for next year is that you are damned, you are condemned, you will not walk far. Jadi kalau kita masuk di tahun baru, semangat kita saja sudah loyo, kita sudah tidak bisa menang lagi. Kita udah pasti tenggelam. So in year 2015, kita harus masuk ke dalam tahun yang baru ini dengan suatu iman yang luar biasa bahwa Yesus Kristus bersama denganku. Through you, I can do all things. I can do all things. Jadi
Inilah lagu yang harus kita bersama dengan Tuhan. We can do all things. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, beda lagi. Yang satu ini adalah sopir saya itu, karena akhirnya dia udah berenang di atas ban kayak anak kecil aja, pakai ban ya. Satu lagi anak saya, Jason kemarin saya bawa dia itu berenang, dan saya itu udah waktunya saya latihan dia itu. Sekarang umur 11 tahun. Saya latihan dia untuk masuk ke yang dalam. Ya, dia mau jago berenang. Sekarang dia berenangnya udah speednya, walaupun 11 tahun, jangkauannya sedikit, tapi speednya sudah hampir sama dengan, mungkin kadang-kadang sudah lebih bagus dari saya, staminanya. Nah, kalau ukuran saya soalnya saya dulu juga itu berenang oke lah. Soalnya dulu saya lifeguard dulu, ya. Jadi saya senang berenang, saya senang scuba diving. Nah, jadi anak saya itu, jangan masuk ke dalam laut. Saya itu, kita mau ke sana itu satu lokasi di mana mereka ada itu jalan besar, dan di dalamnya itu ternak ikan. Jadi ternak ikan apa itu, leather jacket, bawal, kakap, sebagainya. Mereka tak di situ. Sedang berenang, are you sure you can do it? Nah, kalau kita larang, dia nggak pernah belajar. Sure, Daddy. Dia malah tantang saya, Daddy mau balapan nggak? Balapan, berenang sampai di situ. Tiba-tiba kan dia harus, kalau jalan ikan kan tebak, itu harus dalam supaya dia dingin kan. Sus gitu turun. Langsung lewat sana, dia balik lagi. Wah, sudah itu tapi saya udah standby di situ di sampingnya. Dia udah Daddy, gak bisa berenang lagi, udah mau tenggelam lagi. Saya langsung bilang, why? Very deep, it's really deep. Saya langsung pegang tangan saya taruh di pundaknya. Don't worry, Daddy is here with you. Dia langsung diberikan tenang, berenang lagi. Itu yang kita harus ada. Kita nggak bisa berjuang sendiri. Kita nggak bisa seperti di dalam marketplace. Orang mengatakan, yes I can do it. No, you can only do it with God, with Jesus' name above all name. Kita nggak bisa kata itu I can do it myself. No, seseorang itu cuma cukup kita tap the shoulder, I'm with you. That's how Jesus died for every one of us, and say that now I'm with you. Di tahun 2015 ini Tuhan beserta dengan kita. Katakan samping kanan kiri, God is with you. Amin. Kembali lagi katakan, God is with you. Jadi kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya, God is with. Dan ketika kita lari, nah sekarang kita tahu bahwa itu. Nah, ada banyak past tadi saya katakan tentang past mistakes yang membuat kita loyo menuju ke depan. Tapi ada satu lagi, another past, yang bisa menarik kita itu ke belakang, nggak bisa maju. Namanya the past glory. Ketika kita itu di dalam pelayanan, kita di tahun baru ini tidak bisa kita katakan last year I've done A, B, C, D, E. It's the past. Put it as your past. Orang diselamatkan bukan karena masa lalunya, tapi apa yang dia akan lakukan dan sedang lakukan. Jadi kita nggak bisa juga di dalam pekerjaan, tahun lalu saya achieve target, tahun lalu saya itu kerjanya luar biasa, bos sedunia melihat Anda menjadi kesaksian atau tidak menjadi kesaksian,
melalui kehidupanmu sekarang dan yang di depan, bukan yang di lalu. Jadi tahun ini kita masuk di dalam tahun baru ini. Jangan salahkan bosmu kadang-kadang masih, kok belum tepat waktu? Tahun lalu saya selalu dapat awal. Nggak ada soalnya. Itu bukan masalah dari itu bosmu. It's your own mistake. Tahun 2015, taruhlah satu target bahwa apa yang sudah Anda lakukan, glory, bagus. Apa yang engkau capai tahun lalu, bagus. Tahun ini coba untuk menjadi lebih baik lagi. Nggak bisa kita itu, tahun lalu saya lakukan, tahun lalu saya menangkap banyak jiwa. No. Every one of us live in the present day, not past. Demikian juga ketika Anda tahun lalu melakukan banyak sekali kesalahan, jangan tahun ini masuk dengan hati yang tertuduh. Masuklah dengan gagah perkasa. Ini tahun baru, I want to do better. That's what we have to do. Jadi di tahun ini, inilah yang harus kita lakukan. Makanya Paulus mengatakan demikian. Saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus saja sudah begitu luar biasa, dia katakan, he has achieved nothing. Tapi dia mau mengarahkan dirinya kepada yang di hadapannya. Apa yang ada di hadapannya? Dia katakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Bukan hanya mengarahkan, dia berlari-lari menuju. Jadi tahun lalu mungkin Anda sudah berlari, tahun ini tetap berlari kepada tujuan. Nah, tujuan itu adalah hadiah. Tuhan katakan di dalam firman dikatakan hadiah, it's a present. Tapi present itu apa? Hadiah itu adalah dikatakan demikian. Hadiahnya ialah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam pekerjaan, saya stresskan di dalam pekerjaan. Mungkin dalam rohani sudah banyak disampaikan, tapi di dalam pekerjaan, kalau saya itu di dalam pekerjaan, apa yang menjadi targetmu? Target kita, goal setting kita, jangan pernah disettingkan, tahun ini saya mau beli rumah, atau tahun ini saya mau dapat mobil, atau tahun ini saya mau dapat gaji sekian. Jangan duit menjadi goal setting kita. Demikian juga jangan di goal setting, nanti kalau saya dapat bonus, saya akan berikan sekian kepada pelayanan. No. Jangan biarkan duit menjadi suatu goal settingmu. Karena Tuhan katakan demikian, bahwa kita tidak boleh, tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. You can only have one master, and your master is Jesus. Jadi goal setting kita haruslah adalah panggilan surgawi yang menjadi goal setting kita. Yang setuju katakan amin. Karena seringkali saya lihat itu banyak sekali orang itu menjadikan goal settingnya adalah duit. Karena kenapa? I don't blame you. Why? Karena di dalam goal setting kita sudah demikian di-drive oleh kantor kita dan sebagainya. Targetnya selalu adalah duit. Money, money, money. Tapi Tuhan katakan demikian, seek my kingdom and its righteousness. Jadi kalau kita cari Tuhan, kerajaannya dan kebenarannya, Tuhan katakan semuanya ini akan ditambahkan kepada kita. Jadi goal setting kita apa? Goal setting selalu kita harus tanya kepada kita adalah demikian. Saya sekarang ada di dalam kantor saya. Bagaimana? How I can glorify God?
bagaimana supaya setiap orang yang bertemu dengan kita, mereka akan merasa bahwa yes, Joseph Hong ini anak Tuhan. Tuhan yang luar biasa. How we do it? Adalah pertama, kita coba bisa lihat, apakah kita itu sudah berbeda dengan orang lain. Datangnya lebih awal, lebih rajin, lebih jujur. Lunch time-nya itu selalu tepat waktu. Kalau boleh lunch time-nya itu, kalau sudah habis makan udah balik kerja. Kalau kita tidak ada bedanya dengan sepupu kita yang seberang, then how are we going to glorify God? Coba tanya itu, Tuhan selamatkan kita untuk apa? Memuliakan namanya. Pergi jadikan segala bangsa muridku. Ajarkan mereka melakukan apa yang Saya ajarkan kepadamu. What's that? Untuk menjadi terang dan garam dunia. Kalau itu yang kita pegang terus, itu yang menjadi driving factor, itu yang menjadi motivasi kita di dalam kantor. Saya mau beritahu, otomatis Anda akan dapat promotion. Firman Tuhan katakan, kalau orang someone requested you to run 1 mile, you run 2 miles. Seseorang meminta kita itu lari 1 mil, kita lari 2 mil. Apakah itu yang kita lakukan di dalam kantor? Apakah itu yang kita lakukan di dalam usaha? Kalau itu yang kita lakukan, I will tell you, everything will flow. Jadi jangan kita itu patok gaji. Kalau gaji yang menjadi patokan kita, besok orang lain semua dapat kenaikan gaji, kita kenaikan gaji kita lebih kecil aja itu. Kita udah kecewa. Ketika kita kecewa, mulut kita udah nggak bisa tertahankan. Kita sudah mulai tidak menjadi saksi Yesus. Tapi apa yang membuat kita berbeda? Ketika gaji kita tidak naik sebesar teman kita, kita tetap memberi yang terbaik. Itu yang membuat bosmu nanti akan tersentuh, mungkin melelehkan air mata. Ada orang demikian masih di dunia ini. Dan ketika itu Yesus mengangkat Anda, tidak ada orang yang akan menurunkan Anda lagi. Saya memberi satu contoh itu ketika dulu saya masih kerja dengan orang. Saya ketika saya dipromot dari 4 orang menjadi direktur di bank tersebut, memang saya paling muda sendiri. Karena usia saya terpaut dengan direktur yang paling muda itu pun 11 tahun. Beda usianya. Mereka itu dapat kenaikan gajinya. Itu luar biasa sekali besarnya. Saya kenaikannya paling kecil sendiri. Nah ketahuannya itu ketika satu waktu slip gajinya mereka itu sama saya ketukar. Itu mistake benar mereka itu. Tapi jadinya teman saya juga shock, kok gaji saya itu paling sedikit sekali itu kan dibandingkan mereka. Tapi waktu itu saya set my goal adalah, puji Tuhan. Karena gini, saya katakan demikian. Ketika saya kerja di situ, saya sudah ada vision bahwa satu hari nanti saya bukan start kerja dengan orang. Waktu itu saya umur 27 tahun. Saya tahu bahwa my destiny bukan kerja untuk orang seterusnya. Saya mau buka bisnis. Puji Tuhan, ada orang mau bayar saya untuk saya belajar menjadi seorang bos. I change my mindset. Ketika saya change mindset saya mulai katakan, ketika mereka tanya saya mulai harus kita perkatakan, we have to confess. Saya katakan dengan, no, teman saya, saya mulai jadi
kan dibayar untuk belajar. Coba itu usia saya 27, I still have no teacher. Bank bayar saya untuk belajar. Kalau Anda pergi university, coba itu ambil master, saya tanya dia itu. Bayar kan? Nggak dapat gaji, bayar lagi. Saya dapat gaji, enjoy, saya punya facility. Ketika saya change, mulai motivasi saya naik lagi. Saya mulai kerja. Itu kerjanya itu, mulai hari itu, apapun kerja, mindset saya menjadi berubah. Mau pekerjaan teman saya pun kerjakan. Bukan pekerjaan saya juga kerjakan. Why? Because I'm learning. God give me a chance to learn. Dan ketika setelah 1 tahun, you know what happened? Gaji saya dinaikkan sama bos saya. Dia bilang, sekalipun Anda usianya belum sampai di situ, tapi apa yang Anda lakukan sudah lebih banyak daripada yang lain. You deserve gaji besar. Boom. See, when you, ketika kita itu concern terhadap memuliakan nama Tuhan, panggilan surgawi, semuanya itu akan datang. Disitulah kita diuji. Kita itu cukup sabar atau tidak. Jadi masuk 2015 ini, jangan tanya-tanya tentang promotion dulu. Jangan tanya-tanya, gajimu berapa, naiknya berapa, ini UMR naik berapa. No, do your best. Tuhan katakan ketika kita lakukan segala sesuatu ini sesuai dengan panggilan surgawi, cari kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan. Ya setuju, katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Itu promise-nya Tuhan. Jadi di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, jangan lihat duit menjadi ukuran. Karena duit pasti mengecewakan. Saya ulang lagi, mamon, uang pasti mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi hari ini kita kejar, kita berlari-lari menuju kepada panggilan Tuhan kita itu. Saya ada satu itu kemarin saya dapat di dalam, karena sekarang dunia semakin hari semakin tidak menentu. Nah, Tuhan berikan satu ini. Saya mau beritahu bahwa kemungkinan dari pengalaman saya, kalau saya lihat ke depan ini, situasi akan semakin tidak menentukan. Makanya Tuhan itu, saya lihat itu di depan kita itu ada goncangan. Goncangan-goncangan itu akan terjadi. Kita lihat saja itu sekarang ekonomi dunia itu sangat sulit diprediksi. Kalaupun naik nanti akan turun lagi. Kita lihat harga minyak, the price of oil. Minyak semakin hari semakin banyak atau semakin sedikit? Sedikit. Uang dolar semakin hari semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak, karena cetak terus kan. Setahun itu dicetak triliunan, 1 trillion dollars dicetak. Jadi mesin itu 24 hours dan uang itu cuma cetak. Apa bedanya dengan kita fotokopi? No difference. Bedanya kalau fotokopi yang di belakang rumahnya Pak Hendy itu tidak ada stempel Federal Reserve, jadi nggak berlaku. Tapi kalau dicetak di Amerika, sama, kertas, tinta, sama, tapi berlaku. Jadi dolar itu semakin banyak. Hukum ekonomi, kan semua di sini profesional ya. Hukum ekonomi, kalau yang semakin sedikit harusnya semakin mahal. Yang semakin banyak harusnya semakin murah. Harusnya dollar per barrel itu harusnya minyak semakin mahal, dolar semakin banyak, harusnya bukan $100.
mungkin 200, semakin hari semakin naik. Demand and supply. Besi, semakin hari besi pun semakin murah. Tembaga semakin murah. Dan minyak sudah turun hampir 60%. Paling tingginya 120 dolar, tapi stabilnya 100-110 dolar. Sekarang $43, 60% down. Iron ore down, copper down, semua aluminium down. Indonesia adalah negara resource country. Kalau Indonesia tidak cepat masuk ke dalam pertanian, karena pertanian tidak bisa dimainkan. Tahu nggak, semuanya ini, harga naik turun ini, dengan minyak tiba-tiba bisa turun begitu, bukan berarti minyak oversupply, minyak semakin hari semakin sedikit. But it's an economical gain. Dengan turun begitu, dia sedang mau menghancurkan dunia-dunia itu, negara-negara tertentu. Sampai satu hari kalau orang terlalu strangle, orang yang sudah terlalu strangle, dia akan bisa melakukan anarki. Jadi kemungkinan itu negara-negara di Timur Tengah itu akan semakin anarki. Ada negara-negara tertentu sudah tidak mampu untuk membayar salary. Russia sudah mulai kesedot reserve-nya. Nah, tiba-tiba nanti bisa naik lagi. Tapi apapun itu, dunia semakin not certain. Dunia semakin menuju kepada kitab Wahyu, di mana nanti ada satu center yang dia akan kontrol seluruh perdagangan di dunia. Nah, sekarang sudah terjadi. Dia kalau mau minyak turun, dia turun. Dia kalau mau minyak naik, dia besok naikkan. Itu sudah bisa dimainkan. It's very dangerous. The end is about to come. Goncangan ini akan semakin gencar. Kita lihat mulai itu radikal. Dulunya mereka hanya berani di negara-negara tertentu. Kemarin mereka sudah mulai lancarkan satu di Sydney. Sudah mulai bendera ISIS. Dan mereka membunuh beberapa orang di Sydney Opera House. Mulai di Charlie Hebdo. Mulai dari di satu lagi itu. Di Charlie Hebdo setelah itu ada satu kosher supermarket juga itu diserang. Mereka sedang membuat suatu statement, I am coming. Tapi ini janji Tuhan. Kita itu tidak bisa mengatakan bahwa kita mau berdoa menolak itu. Karena itu bukan suatu untuk kita tolak. We cannot pray and say that don't happen. Because it is already been prophesied in the book, in the Bible, that it will happen. The only thing we can do adalah kita tetap semangat di dalam Tuhan. Saya bacakan satu ayat di sini. Jagalah supaya, di Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Perhatikan ayat ini. Goncangkan dikatakan di sini. Waktu itu suaranya menggoncangkan, tetapi sekarang ia memberikan janji. Goncangan itu kalau kita harus tahu, goncangannya itu adalah bukan curse.
Goncangannya itu bukan sesuatu yang tidak baik untuk kita, bukan hukuman untuk kita yang percaya, tapi adalah janji. The difference between curse and promise is a big difference. Promise berarti janjinya adalah sesuatu yang baik. Jadi goncangan ini akan terjadi di dunia ini adalah baik untuk Anda dan saya. Ketika goncangan ini terjadi, Tuhan katakan ada satu yang tidak tergoncangkan, kerajaannya. Mari kita buka di Hagai lagi itu. Hagai adalah satu yang persis sama dengan goncangan itu yang disebutkan. Hagai 2 ayat yang ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit, kita baca dari 6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Kembali lagi janji, it's a promise. Jadi Hagai 2 ayat 6 dikatakan it's a promise. Dan diakhiri dengan satu dikatakan janganlah takut, afraid not. Sebab dikatakan demikian, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Yang setuju katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Goncangan ini terjadi, goncangan yang hebat akan terjadi. Dunia semua akan digoncangkan, ekonomi negara akan digoncangkan. Tapi Tuhan katakan kerajaannya tetap tinggal. Dan kerajaan di dalam suratan Ibrani, di dalam Hagai dikatakan rumah. Kita harus semua ada di dalam rumah Tuhan. Kita selalu harus ada di dalam. Saya tidak ada waktu untuk panjangkan itu tentang rumah. Rumah itu adalah counsel. Build my home. You have to be in His home. His home is unshaken. Komunitas itu tidak tergoyahkan. Jadi itu ketika kita yang hidup di dalam komunitas, kita yang hidup di dalam komunitas saling mengasihi, itu tidak tergoncangkan. Satu hari kalau Handy tergoncangkan, ada komunitas lainnya saling mengcover. Ketika kita saling mengcover, kita tidak tergoncangkan. Dan orang yang tidak tergoncangkan dikatakan semua kemegahan yang indah di dunia ini akan mengalir kepada kita. Kapan seorang itu akan muncul kaya sekali? Ketika semua, saya kasih contoh aja, tekstil. Ketika pabrik tekstil ada satu waktu di tahun 2000, awal 2000-an, akhir tahun 90-an sampai 2000-an itu sulit sekali tekstil untuk survive karena influx dari semua produk-produk dari China. Just murah sekali. Habis itu semua pabrik tekstil hampir semua tutup, gulung tikar. Tapi ada beberapa yang mereka survive. Hold on, survive. Di awal tahun 2010-an, di situ ketika yuan mulai naik, mulai dari Cina sulit untuk kompetisi, semua tekstil. Ada beberapa teman saya, every year they are making about 10 to 20 million US. Panen besar-besaran. Saya mau beritahu di tahun 2015 ini, mungkin ada yang di sini sudah mulai mengalami goncangan. God is telling you, hold on to me.
I'm your father. I will be there with you. Ketika engkau survive itu menjadi yang tidak tergoncangkan, engkau akan dibawa naik oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan meninggikan kita, tidak ada yang menurunkan kita. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Makanya hari ini mulai have a vision. Apapun yang ada di depan, Tuhan Yesus katakan, jangan takut. Mari kita datang kepada Tuhan. Calon istri saya, namanya Nara. Hari ini kita mau sharing sedikit ya, tentang movement yang ada di anak muda di selatan. Kita berharap sih movement ini bisa kita lakuin bareng-bareng. Mungkin awalnya saya akan share sedikit tentang apa sih yang kita kerjain selama ini. Waktu kita kerjain itu tentang satu movement anak muda. Ya kita tuh dimana kita berharap tuh waktu kita berdoa waktu di kawasan dengan tim, kita tuh rindu gitu setiap anak-anak muda tuh menemukan panggilannya apa yang Tuhan mau buat hidup mereka. Gitu. Mungkin bisa sambil di situ dari video ini. Ya, ini kita mulai pergerakan itu dari awalnya dari dance. Ini teman-teman dari Jakarta, yang support, dari Surabaya, Bandung, dari Singapura, dari Jepang. Nah, ini movement yang udah kita bikin untuk menjangkau anak-anak muda. Kita bikin nanti di Jakarta, Singapura, sama kita Maldives. Ini kita bikin salah satu kayak kompetisi dance untuk anak-anak muda. Jadi waktu itu kita ke Maldives untuk share tentang isi Tuhan. Dari seni kita bisa menjangkau banyak anak-anak muda. Di setiap sesi dari acara kita tuh pasti ada sharing tentang nilai-nilai firman Tuhan. Ini waktu itu waktu di Melbourne, Pak Hong yang sampaikan. Kemarin yang kita lakuin selama ini tentang movement anak muda dan ada beberapa teman sepupu kita yang saat kita lakuin event ini mereka mau kenal gitu, siapa sih kenapa sih kalian mau rela lakuin ini buat komunitas dance. Kita akhirnya sepupu kita tuh berdatang dan mau untuk belajar tentang nilai-nilai apa yang kita punya gitu. Dan untuk tahun ini kita ada acara, kita mau pelayanan di Bali tentang movement seni juga. Jadi itu movementnya kita bikin festival untuk anak-anak youth sampai umur dari 15 sampai umur 25. Karena kenapa sih kita bikin itu di Bali? Karena di Bali itu banyak sekali anak-anak tuh yang dijual orang tuanya. Karena banyak bule-bule orang-orang asing itu yang pedofil. Ya anak itu dijual dan untuk mencari uang gitu. Dan anak-anak jalanan di sana tuh kita sedih waktu kita tanya. Misalnya papanya pengamen, kita tanya, kamu besar mau jadi apa? Mau jadi kayak papa? Mau jadi pengamen. Nah, dengan acara festival ini kita tuh mau bukain mereka gitu bahwa apa yang Tuhan kasih buat hidup mereka, talenta yang Tuhan kasih itu enggak cuma segitu. Tuhan kasih talenta, kamu harus lakukan yang terbaik dan menjadi dampak dan menjadi garam.
Jadi kita banyak di Bali ini kita melayani banyak anak-anak jalanan di sana. Dan mungkin ya kami sih berharap dukungannya dari sini, support secara doa, secara moral, ataupun ada yang mau ikut ke Bali minggu depan sih acaranya untuk support dan lihat datang untuk kita bisa, mungkin ada tim yang mau pelayanan bareng di sana, kita sangat terbuka ya. Terus kami percaya sih bahwa di tahun ini Tuhan akan membukakan banyak sekali momen-momen anak muda, karena kita percaya generasi anak muda ini adalah generasi penerus yang nantinya akan membuat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Thank you. Khususnya bagi yang masih muda dan punya passion di dalam dance, jadi bisa mungkin yang bisa nanti bisa connect, bisa ketemu sama Ricky, juga bisa ngobrol-ngobrol sehingga kita bisa ada hal bersama yang kita kerjakan. Dan juga kita khusus DC-DC yang ada, salah satu DC kita ya, DC Elton juga kita punya passion untuk mensupport ya anak-anak, ada sekitar 100 anak yang sedang kita support di Sukabumi. Nah, untuk itu saya mau mengingatkan bagi teman-teman yang sudah komit untuk mensupport untuk transfer buat bulan Januari ini, dan juga jangan lupa untuk menuliskan surat balasan ya. Jadi dari anak-anak sudah mengirimkan surat kepada teman-teman, juga jangan lupa untuk dibalas suratnya. Di surat itu juga teman-teman bisa memotivasi mereka, menyampaikan kerinduan teman-teman, pengharapan teman-teman kepada mereka. Dan juga tolong cek emailnya, kalau bingung gimana nulisnya, kata-katanya ya, Elton sudah kasih suggestion di dalam email. Jadi teman-teman bisa buka emailnya. Dan juga coba lihat kiri kanannya, hari ini kita mau memberikan sambutan kepada, kalau ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh lambaikan tangan, kita yang kiri kanan ini kita boleh memberikan selamat. Ada yang baru pertama kali hadir hari ini?